Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Safitri dengan NIM channel D023025. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul pemotongan PPh pasal 21 bagi penerima penghasilan yang tidak mempunyai NPWP. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari NPWP. NPWP adalah nomor identitas wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Landasan hukum pemberian NPWP. Yang pertama, pasal 2 Undang-Undang KUP, yang kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Yang ketiga ada SK Dirjen Pajak 0/515 PJ tahun 2000, SK Dirjen Pajak 0/101 PJ 2001, dan yang terakhir SK Dirjen Pajak 0/338 PJ tahun 2001. Selanjutnya, apa itu fungsi NPWP? 1. Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak, sehingga kepada setiap wajib pajak hanya diberikan satu nomor pajak wajib. Yang kedua, untuk menjaga transaksi dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi. Yang ketiga, untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan, sehingga semua yang berhubungan dengan dokumen perpajakan harus menyantumkan NPWP. Selanjutnya, peran NPWP dalam menghitung PPh pasal 21. NPWP berpengaruh dalam melakukan perhitungan PPh 21 karyawan. Karyawan yang tidak memiliki NPWP tetap akan dikenai kewajiban membayar pajak penghasilan selama menerima gaji atau pendapatan. Dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, WP orang pribadi yang memiliki NPWP dan tidak punya NPWP akan dikenakan kewajiban pajak penghasilan yang berbeda. Pastinya, WP, OP yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif pajak penghasilan lebih besar dibanding yang punya NPWP. Hal ini sesuai dengan pasal 21 ayat 5A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang bunyinya, besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 5 yang diterapkan terhadap WP yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap WP yang dapat menunjukkan NPWP. Kemudian ada tarif pemotongan PPh pasal 21 bagi penerima penghasilan yang tidak mempunyai NPWP. Tarif yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21 lebih tinggi 20% daripada tarif yang ditetapkan terhadap WP yang memiliki NPWP. Artinya, jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP. Pemotongan PPh pasal 21 seperti ini hanya berlaku untuk pemotongan PPh pasal 21 yang bersifat tidak final. Berikutnya ada metode perhitungan PPh pasal 21 karyawan terlebih dahulu. Ada 3 metode. Yang pertama ada perhitungan PPh pasal 21 metode net, yaitu pemotongan pajak di mana perusahaan yang menanggung pajak karyawannya. Yang kedua, perhitungan PPh pasal 21 metode gross, yaitu pemotongan pajak penghasilan di mana karyawan yang menanggung pajaknya. Dan yang ketiga, PPh pasal 21 metode gross up, yaitu pemotongan yang didasarkan pada jumlah tunjangan yang sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. Dan ini ada contoh perhitungan PPh pasal 21 bagi penerima penghasilan yang tidak mempunyai NPWP. Adi Putra, tidak kawin, nol tanggungan, bekerja pada PT Sumber Melati Diski dengan memperoleh gaji setiap bulan sebesar 11 juta. Adi Putra tidak memiliki NPWP dan hitunglah PPh pasal 21-nya. Penyelesaiannya diketahui gaji yang didapat oleh Adi Putra yaitu sebesar 11 juta, lalu dikurangkan dengan biaya jabatannya sebesar 5%. Jadi, gaji yang 11 juta tadi dikalikan dengan 5% dan dapatlah hasilnya 550.000. Dan dikurangi dengan gaji tadi, didapatlah hasilnya 10.450.000 itu untuk penghasilan itu sebulan. Untuk penghasilan itu setahunnya, yang 10.450.000 tadi dikalikan dengan 12. Didapatlah hasilnya 125.400. Untuk PTKP-nya, karena Adi Putra tidak menikah dan tidak mempunyai tanggungan, yaitu sebesar 54 juta. Dan dikurangilah PKP. Jadi PKP-nya 71.400.000. Dan dihitung PPh pasal 21 terutang setahun pajak progresif, di mana 120% adalah
pajak yang ditanggung tarifnya 120% karena dia tidak mempunyai NPWP, dan 5% adalah lapisan yang didapat oleh Adi tadi sebesar 71.400.000 dibagi dengan dua lapisan. Yang pertama 120% dikalikan dengan 5% dan dikali dengan 60 juta. Didapatlah hasilnya 3.600.000, dan 120% dikali lagi dengan 5% dan dikali dengan jumlah 71.400.000 tadi dikurang 60 juta, didapatlah sisanya 11.400.000. Dan hasilnya yaitu 2.052.000. Ditotalkan yaitu sebesar 5.652.000. PPh pasal 21 terutang sebulan yang jumlah tadi 5.652.000 dibagikan dengan 12. Didapatlah hasilnya 471.000. Baiklah, sekian video presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah penulisan dalam presentasi saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.